Anak-anakku sayang, kemarin kita sudah belajar tentang nama-nama malaikat. Masih ingat ya? Ada berapa yang harus kita ketahui? Ya pintar, ada 10 malaikat Allah. Salah satunya yaitu malaikat Jibril. Ingat ya, tugasnya apa malaikat Jibril? Ada lagunya, Jibril pembawa wahyu. Pintar, Jibril itu tugasnya adalah pembawa wahyu, malaikat Jibril. Oke, ya. Nabi anak-anak masih ingat kan siapa nabi kita? Nabi Muhammad. Hebat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oke, ya, yang mendatangi Nabi Muhammad ketika di Gua Hira itu adalah malaikat Jibril juga. Nah, coba anak-anak lihat sekarang ini apa? Bangunan hitam besar. Oke, pintar, itu adalah Ka'bah. Ka'bah ada di mana? Di Masjidil Haram, yaitu di Mekah. Ka'bah itu ada di Masjidil Haram. Ini adalah Masjidil Haram yang ada di Mekah. Coba lihat sekarang ini adalah gambar masjid juga ya. Ini adalah gambar masjid. Ini namanya Masjidil Aqsa. Adanya di mana, Nak? Di Palestina. Ya, oke. Nah, sekarang Masjidil Aqsa itu, Nak, menjadi rebutan, diserang ya oleh orang-orang kafir, dirusak, diserang ya. Orang-orang di sana ditembaki dengan orang-orang kafir karena ingin merebut tempat ini, Masjidil Aqsa ini ya. Nah, seperti sekarang itu di sana terjadi seperti itu. Nah, anak-anak tadi tahu ya, ada Masjidil Haram yang ada di Mekah dan ada Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Mekah, Masjidil Haram di Mekah dan Aqsa, Masjidil Aqsa di Palestina itu, Nak, jaraknya jauh sekali. Kalau melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina itu butuh waktu berjam-jam. Nggak bisa cepat langsung sampai 1 jam, nggak bisa sampai, karena jauh sekali tempatnya. Itu adalah jaraknya ya. Oke, sekarang anak-anak pernah melihat langit? Pernah tentunya ya. Nah, anak-anak ketika melihat ke atas itu ada langit, dan langit itu tinggi sekali ya kan? Langit itu tinggi sekali. Dan anak-anak pernah nggak melihat ini apa? Oke, seorang astronot, yaitu orang yang melakukan perjalanan ke ruang angkasa, ke bulan. Dan mereka biasanya naik kendaraan khusus, pesawat ruang angkasa yang khusus untuk ke sana, Nak. Pesawat ruang angkasa. Dan para astronot itu ketika mau ke bulan itu butuh berbulan-bulan untuk sampai ke bulan. Itu pun belum sampai langit. Masya Allah ya, karena saking tingginya, saking jauhnya langit itu jaraknya dari bumi. Oke ya. Nah, tadi sudah melihat Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ada jaraknya langit itu bagaimana. Nah, oke, sekarang anak-anak pernah kemarin sudah mendengar cerita tentang Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad setelah meninggal oleh pamannya Abu Thalib dan istrinya Ibu Khadijah. Mereka adalah orang-orang yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad, yang selama ini membantu perjuangan, mendukung perjuangan Nabi Muhammad dan melindungi Nabi Muhammad dari gangguan orang-orang kafir. Ternyata dipanggil Allah ya, wafat mereka. Nabi Muhammad sedih sekali. Nah, orang-orang kafir tambah berani mengganggu Nabi Muhammad ya, mengganggu, menentang, tambah berani, Nak, karena tidak ada lagi orang yang melindungi Nabi Muhammad seperti Abu Thalib dan meninggal. Jadi orang-orang kafir tambah berani menyiksa, mengganggu ya Nabi Muhammad. Oke, Nabi Muhammad bersedih sekali saat itu. Ditinggal orang-orang yang dicintai, banyak orang-orang kafir yang mengganggu Nabi Muhammad. Maka saat itu Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril ya tadi
ya, yang tugasnya menyampaikan wahyu, memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk menemui Nabi Muhammad untuk apa? Untuk menghibur, yaitu diajak jalan-jalan. Nabi Muhammad diajak jalan-jalan sama malaikat Jibril, disuruh oleh Allah. Nah, oke. Setelah itu Nabi Muhammad ditemui oleh malaikat Jibril, diajak jalan-jalan. Kemana? Wah, jalan-jalannya nanti dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, naik kendaraan, yaitu kendaraan namanya buraq. Wah, buraq. Apa itu buraq? Buraq adalah binatang yang bisa terbang, yang dipakai Nabi Muhammad dan malaikat Jibril untuk melakukan perjalanan, untuk jalan-jalannya itu. Nah, dan itu adalah kendaraan yang diciptakan Allah khusus untuk Nabi Muhammad dan malaikat Jibril melakukan perjalanan itu. Namanya buraq. Oke, mulailah Nabi Muhammad jalan-jalan dengan malaikat Jibril mengendarai buraq, kendaraan buraq. Dari mana? Dari Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina. Dan kendaraan buraq ini karena khusus diciptakan Allah untuk Nabi Muhammad, maka itu beda dengan kendaraan lain, sangat cepat. Kecepatannya secepat kedipan mata kita. Coba anak-anak berkedip. Cepat ya. Misalnya berkedip, habis dari di Mekah, sekali kedip sudah sampai di Palestina. Wah, Masya Allah ya, sangat cepat. Akhirnya langsung dari Masjidil Haram langsung sampai ke Masjidil Aqsa. Sampailah ke Masjidil Aqsa dengan cepat, dengan seperti kilat kecepatannya. Ya. Dan setelah dari Masjidil Haram, sampai ke Masjidil Aqsa, itu Nabi Muhammad sholat dulu dengan malaikat Jibril berjamaah, sholat berjamaah dan berdoa kepada Allah. Setelah itu melanjutkan perjalanannya lagi dari Masjidil Aqsa naik ke langit ke-7, ke Sidratul Muntaha. Kemana itu ke tempatnya Allah, Arsy, ya, itu di Arsy. Sidratul Muntaha, langit ke-7. Naik sangat cepat juga karena mereka mengendarai buraq tadi ya, seperti kedipan mata. Dari Masjidil Aqsa ke Palestina, sampailah ke langit ke-7. Masya Allah ya, itu adalah kekuasaan Allah, kehebatan Allah ya. Setelah itu Nabi Muhammad sampailah ke langit ke-7. Di sana Nabi Muhammad bertemu dengan Allah ya, bertemu dengan Allah untuk apa? Untuk menerima perintah sholat 50 kali. Wow, sholat 50 kali, banyak ya. 50, coba anak-anak nanti berhitung 1 sampai 50, banyak apa enggak? Coba ya, nanti berhitung ya. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 50 dengan orang tuanya. Coba nanti di rumah ya. Banyak ya. Nah, oke. Setelah menerima perintah sholat 50 kali, Nabi Muhammad turun dengan malaikat Jibril. Di tengah jalan Nabi Muhammad berpikir, 50 kali? Banyak sekali ya. Mampu nggak ya umatku nanti sholat 50 kali? Wah, banyak sekali ya. Kasihan nanti kuat nggak ya? Coba deh, aku mau minta potongan sama Allah supaya dikurangi lagi. Siapa tahu bisa. Wah, akhirnya Nabi Muhammad naik lagi menemui Allah lagi. Untuk apa? Untuk meminta potongan sholatnya tadi supaya tidak 50 kali. Maka karena Allah itu maha pemurah, Allah itu sangat pemurah, dikasihlah dikurangi jadi 5 kali. Masya Allah ya, maha pemurahnya Allah seperti itu. Dari 50 dikurangi jadi 5 kali. Ya, akhirnya Nabi Muhammad sudah menerima 5 kali perintah sholat tadi. Turunlah Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril mau pulang lagi, tapi
sebelum pulang, malaikat Jibril mengajak jalan-jalan mampir. Ayo malaikat Jibril, aku ajak kamu ke sebuah tempat. Mampir dulu nak, di sebuah tempat yang indah sekali. Banyak taman-taman cantik, ya, banyak buah-buahan, tanaman tumbuh dengan indah dan cantik. Indah sekali. Nabi Muhammad bertanya, wahai malaikat Jibril, ini tempat apa kok bagus sekali? Ada sungai, sungainya susu. Wah, Masya Allah, tempat apa ini? Ini adalah tempat namanya surga. Ini nanti tempat orang-orang yang beriman. Seperti itu. Ya, ternyata itu adalah surga. Nah, ada sungai susunya di sana. Anak-anak ingin apa saja di sana ada. Ingin minum susu rasa apa saja, tinggal ambil di sungai susu. Masya Allah ya, itu surga. Semua ada di sana. Ya, Nabi Muhammad senang sekali melihat surga. Setelah itu diajak mampir lagi ke sebuah tempat yang lainnya lagi, yaitu tempat yang di situ panas sekali. Di situ Nabi Muhammad melihat banyak orang yang disiksa. Wahai malaikat Jibril, tempat apa ini? Kok panas sekali, banyak orang disiksa? Ya, ini adalah neraka. Wahai Muhammad, neraka ini adalah tempat orang-orang jahat, orang-orang yang tidak beriman, tempat orang yang tidak mau melakukan perintah Allah. Masya Allah, nanti gimana ya umatku? Semoga umatku tidak sampai masuk ke tempat ini, ke neraka ini. Seperti itu, nah ya. Nabi Muhammad sedih sekali melihat tempat neraka itu. Akhirnya setelah melihat surga dan neraka, Nabi Muhammad kembali lagi pulang dengan Jibril mengendarai kendaraan buruk lagi. Secepat kilat lagi, sudah sampai di rumah lagi, di Mekah lagi. Ya, sempat ke Masjidil Aqsa dulu, ya. Setelah itu pulang lagi ke Masjidil Haram di Mekah. Seperti itu, ya. Masya Allah, perjalanan Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril. Ya, dalam waktu yang cepat menemui Allah itu tadi. Ya, oke. Nah, setelah itu besok paginya Nabi Muhammad bercerita pada orang-orang, aku tadi malam dari Masjidil Aqsa loh. Hah? Orang-orang kaget, orang-orang kafir, orang-orang di Mekah kaget. Hah? Nabi Muhammad ini sudah gila ya? Masa ke Masjidil Aqsa di Palestina kok cuman berapa jam langsung sudah sampai rumah lagi? Gak mungkin, itu kan jauh sekali. Gak percaya aku. Coba Nabi Muhammad sebutkan, kalau kamu benar-benar sudah pergi ke Masjidil Aqsa, sebutkan tiang-tiang Masjidil Aqsa ada berapa. Nabi Muhammad bisa menjawab dan betul. Sebutkan di Masjidil Aqsa ada apa saja. Nabi Muhammad bisa menjawab karena memang dari sana. Tetap tidak percaya. Orang-orang kafir tetap tidak percaya. Alah, kamu bohong. Udah stres, kamu udah gila gitu. Nabi Muhammad bercerita lagi, aku tadi malam naik ke langit ke-7 menemui Allah dan naik kendaraan buruk. Alah, apalagi ini ya Allah, Nabi Muhammad sudah gila, memang sudah stres ini, memang benar-benar karena terlalu sedih, sudah ditinggal pamannya dan istrinya meninggal jadi gila seperti ini, saking sedihnya, saking pusingnya dia. Seperti itu katanya orang-orang kafir. Nah, tapi mereka tidak percaya, tambah tidak percaya. Nah, makanya setelah itu, orang-orang kafir di Mekah tambah berani mengganggu, menyiksa, bahkan mau membunuh Nabi Muhammad dan pengikutnya. Ya, seperti itu. Nah, setelah itu Nabi Muhammad semakin banyak gangguannya. Ya, itu tadi adalah cerita Isra dan Mi'raj. Nah, yang diceritakan Ibu Is tadi anak-anak itu adalah cerita Isra dan Mi'raj. Apa itu? Perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, itu adalah Isra. Oke? Nah, perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa di Palestina ke Sidratul Muntaha, ke
ketujuh itu adalah namanya Mi'raj. Isra, Mi'raj. Coba anak-anak ditirukan gerakannya Bu Is ya. Isra, Mi'raj. Kalau Bu Is bilang Isra, anak-anak tangannya begini ya. Kalau Bu Is bilang Mi'raj, anak-anak tangannya ke atas. Oke? 1, 2, 3. Isra, Mi'raj. Pintar. Isra, Mi'raj. Isra, Mi'raj. Oke, pintar ya. Nah, dari itu tadi berarti apa yang harus kita contoh? Nah, oke, iya ya. Anak-anak harus rajin sholat 5 waktu. Subuh, duhur, asar, maghrib, serta isya itu nama-nama sholat. Harus rajin melakukan perintah Allah, salah satunya yaitu sholat 5 waktu. Supaya apa? Supaya tadi kita bisa masuk ke surganya Allah tadi ya, yang sudah dilihat Nabi Muhammad tadi ya. Oke, seperti itu ya nak ya. Pelajarannya dari cerita Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ya, oh iya. Terus kita ketika sedih juga jangan terlalu bersedih, jangan terlalu lama-lama ya. Ketika kita ditinggalkan orang-orang yang cintai ya. Kembalikan lagi kepada Allah, kita bersabar dan ikhlas menerima kehendak Allah. Yang pertama tadi ya, yang kedua melakukan perintah Allah, yaitu salah satunya sholat 5 waktu. Oke, anak-anak yang soleh dan solehah seperti itu.